Salam suksma Angling Dharma. Malam ini Guru Atu masih ada di Pesanggerahan, selalu memberikan wejangan kepada semua para sinar. Itu semua demi untuk sinar sendiri. Kalau kita dalam hidup, kita hanya terlalu banyak menuntut. Menuntut di sini berdoa itu juga sebenarnya tuntutan juga. Karena sejatinya manusia punya hak untuk kita memohon apa kepada Sang Maha Pencipta. Kita memohon yang tidak baik saja dikasih oleh beliau, diizinkan malahan, dikabulkan malahan. Tapi ingat, kita harus tahu ada namanya hukum pengadilan. Kita yang diadili itu yang kita berat. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu salah satu sifat Tuhan. Artinya kita manusia mau ngapain pun dikasih izin. Tapi yang jadi persoalan adalah ada namanya hukum pengadilan. Untuk itulah kita harus mulai menyadarkan diri. Kita dalam hidup kapan lagi kita untuk merubah ya kelakuan atau sifat atau karakter yang mungkin kemarin banyak tidak baiknya, banyak merugikan orang lain, banyak merugikan diri sendiri. Ingat, kita umur tidak ada yang tahu kapan kita ya berpulang, kapan kita selesai kontraknya di muka bumi ini. Kita punya keturunan, kita punya yang kita bikin anak terutama. Jangan sampai kita menitipkan warisan yang tidak baik. Kita sudah lahir materi miskin, sudah tidak punya harta benda, ditambah lagi kita pengertian hidup kita tidak punya, ilmu tidak punya. Yang kita wariskan malahan ya sifat, tabiat, perilaku, contoh tidak baik kepada keturunan, pada orang lain. Apa yang kita dapatkan? Bagaimana hidup kita diberikan kesempatan untuk berubah karma? Kenapa? Karena kita sia-siakan. Makanya mulai sekarang lah, siapapun yang tergabung dalam Laskar Angling Dharma Bali, mulai sekarang, kalau kalian memang benar-benar tulus ngiring Ratu, benar-benar tulus, kalian akan benar-benar akan berubah 180 derajat. Ratu tanggung jawab. Tapi kalau kalian tidak ada perubahan, berarti kalian itu setengah-setengah belajar di LAD. Atau kalian mungkin punya prinsip ajaran yang lain, di sini hanya mencari ilmunya saja, atau mungkin mencari kekuatannya saja, atau hanya mencari jalan instan. Karena ajaran spiritual suksma Angling Dharma adalah ajaran kerahayuan, ajaran keselamatan, ajaran kesucian, ajaran yang akan merubah ya sifat karakter manusia yang selama ini mungkin orang bilang, oh jiwanya keras, oh jiwanya temperamen, oh jiwanya banyakan tidak baik. Tapi kalau kita sudah punya jiwa niat tulus untuk belajar ilmu ketuhanan, apa sih yang tidak mungkin terjadi? Karena saraf pikiran kita Tuhan yang punya. Niat ini juga Tuhan yang punya. Kalau niat kita sudah setengah, otomatis mencabang. Tidak mungkin namanya menemukan suatu hasil yang sempurna kalau sudah mencabang. Coba kita nungkil, namanya kita, makanya pelajaran kita adalah pelajaran manunggal, eka, manunggaling, gusi manunggaling pada Sang Maha Pencipta. Makanya kita pelajaran kita adalah pelajaran memanunggalkan diri pada beliau, berserah diri. Namanya berserah diri adalah betul-betul kita menyerahkan diri kepada Sang Maha Eka, Sang Maha Tunggal, Sang Maha Pencipta. Jangan kita namanya belajar berserah diri, tapi kita terlalu masih banyak mengatur, sing ini sing itu, terlalu banyak khawatirnya, terlalu banyak menuntut begini begitu, kalau begini tidak terima, ya terlalu berpikiran buruk pada orang lain. Bagaimana belajar berserah diri? Kalau orang belajar berserah diri itu bukan pasrah, tapi orang yang rajin untuk selalu menghubungkan diri pada Tuhan, rajin untuk berbuat kebaikan kepada sesama, rajin ngaturang suksma pada Ratu di Sanwasa, rajin untuk mengoreksi diri sendiri, jangan rajin mengoreksi orang lain. Siapapun yang benar-benar ngiring Ratu Prabu Angling Dharma dengan ajaran spiritual suksma Angling Dharma, dengan wadahnya Laskar Angling Dharma, kalian akan benar-benar menjadi Dharma. Dharma di sini adalah perubahan karakter akan luar biasa, menjadi jiwa welas asih, menjadi jiwa yang penyayang dalam orang yang berderma sosial. Kita berderma sosial maksudnya kita ya lihat orangnya juga, jangan berderma sosial asal-asalan. Orang sudah, kita tidak mudah ditipu ya. Kita tidak orang jadi penakut, kita orang berani, kita orang rendah hati, rendah diri, tidak sombong, tidak takabur, tapi kita bukan orang mudah ditundukkan, tapi kita orang kesatria.
Bukan berarti orang rendah hati, rendah diri, kita sopan, orang halus, bukan berarti kita mudah ditundukkan. Kita rendah hati, rendah diri, sopan pada orang karena kita yakin di dalam jiwa manusia, di setiap manusia ciptaan Tuhan ada Tuhan. Makanya kita santun. Tapi kalau kita sudah santun, sopan, dia mungkin balasannya tidak baik, ya terserah dia. Selama kita masih ada gerakan untuk kita menahan diri, kita mungkin balas dengan kata-kata, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah namanya gerakan yang lain barangkali keras, karena kita membela diri untuk memberikan pelajaran bahwa orang yang sopan, orang santun, orang yang hormat bukan berarti orang yang lemah, bukan berarti kita tidak punya kekuatan. Itu ciri Laskar Angling Dharma. Kita selalu hormat pada orang lain, bukan berarti kita mudah ditundukkan. Kita santun, sopan, bukan berarti kita tidak bisa keras. Yang penting intinya kita tunjukkan jiwa Laskar Angling Dharma, jiwa seorang spiritual suksma Ang Dharma, jiwa pengabdi, para abdi-abdi ratu adalah orang-orang yang kesatria. Berani kita karena benar. Kalau kita salah jangan pernah malu untuk mohon maaf. Tapi kalau kita benar jangan juga kita keterlaluan. Yang penting lihat keadaan. Kalau orang sudah mohon maaf kita maafkan. Tapi kalau orang masih ngelunjak, ya lihat situasi gimana gerakan kata hati kita. Karena kita sebagai manusia semua pasti punya kelebihan kekurangan, pasti ada juga kita kesalahan, ada juga orang punya kesalahan. Yang penting intinya kita sama-sama belajar untuk saling kita berusaha mengendalikan diri. Kembali Guru Ratu menekankan kepada semua para sinar, khususnya kepada sinar dulu. Kita dalam hidup, kalau mau hidup kita tenang, kurangi jiwa mengatur. Ya. Jangan segala sesuatu pangmen kena hirage. Semua harus sesuai pemikiran kita. Tidak bisa seperti itu. Kita banyak berserah diri. Kita boleh berpikir apa yang kita niatkan. Kita berusaha dan berdoa. Setiap mau ngapain berdoa, mohon izin dulu dan hasilnya serahkan pada Sang Maha Pencipta. Kalau udah begitu hasil terima. Itu karena karma kita dan juga selalu proses. Makanya untuk merubah karma, merubah hidup yang lebih baik, kita harus sabar. Kita harus belajar terus. Tanamlah karma kebaikan, jangan menanam karma yang buruk. Sudah belajar tidak mau, sudah mendengarkan nasihat tidak mau, sudah menghindari orang-orang baik, dituntun tidak mau, sudah selalu jalan pintas, selalu merugikan orang lain, tapi mau hasilnya baik, ya tidak bisa. Orang sekarang kan aneh, dia orangnya sudah tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau mencari ilmu, tapi pada saat susah tetap menyalahkan orang lain. Nah itu akan semakin hancur hidupnya. Kita harus selalu menjadi jiwa kesatria. Apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, kita harus siap menerimanya dan harus mau belajar berubah sikap agar hidup kita ke depannya rahayu. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Tetap semangat, kompak di grup. Kita sebagai pelayan umat, kita harus saling membantu, menolong dengan cara doa, dengan cara apapun yang penting sesuai kemampuan dan ikhlas. Itu aja. Tetap semangat semua para sinar. Hidup jaya, merdeka, rahayu.